Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa azka salawatillahi wa taslimatihi 'alal mab'uts rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alan nasi ajma'in. Sayyidina wa imamina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kelancaran agar supaya ibadah kita maksimal. Maka marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas pemahaman kita, ilmu kita tentang agama ini agar supaya kita bisa mengambil hikmah, pelajaran dan pahala yang maksimal di bulan yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah dan bisa menikmati surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema Kultum Ramadan kali ini kami diberi amanah untuk menyampaikan tentang bulan Ramadan adalah bulan kemenangan. Ikhwah fiddin wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat kembali sirah nabawiyah dan tarikhul Islam, sejarah peradaban Islam, kita akan menemukan banyak sekali peristiwa heroik, peristiwa yang penuh dengan kemenangan dan kabar gembira bagi umat Islam, di mana pada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, umat Islam mendapatkan intisarat azimah, kemenangan yang besar yang Allah hadiahkan kepada umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Di antaranya pada bulan Ramadan, umat Islam menang ketika melawan orang-orang musyrikin Makkah saat perang Badar. Secara jumlah mereka sedikit, tapi mereka mampu mengalahkan musuh-musuhnya di saat mereka sedang berpuasa. Jumlah musuh jauh di atas mereka, 3 kali lipat lebih banyak dari jumlah mereka. Tapi berkat Ramadan, berkat ibadah yang mulia ini, meskipun dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar, dalam keadaan lemah, tapi mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, yaitu kekuatan iman dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan kemenangan kepada mereka di bulan Ramadan di saat perang Badar. Yang kedua, ketika Fathu Makkah, ketika pembebasan kota Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah SAW dan kaum muslimin mampu membebaskan kota Makkah dari cengkeraman orang-orang musyrikin Makkah ketika itu. Dan bukan hanya itu saja, orang-orang yang selama ini memusuhi Islam, memusuhi Rasulullah SAW, mereka masuk Islam berbondong-bondong. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kata Allah. Dan kamu menyaksikan begitu banyak manusia berbondong-bondong masuk Islam ketika umat Islam diberikan kemenangan saat Fathu Makkah. Yang ketiga, Fathul Andalus. Umat Islam juga mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan dengan mampu melebarkan sayap dakwahnya
ketika membuka Eropa, ketika membebaskan Andalusia. Ini merupakan prestasi yang luar biasa, karena sampai hari ini jejak-jejak peninggalan peradaban umat Islam di Andalusia bisa kita lihat dan bisa kita rasakan semuanya, baik itu yang sifatnya fisik maupun dalam hal keilmuan peradaban umat manusia. Yang keempat, ikhwatiddin rahimani wa rahimakumullah, setelah masa Andalusia, umat Islam juga diberikan kemenangan di bulan Ramadan ketika menghadapi tentara salibis dari Eropa yang dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang lebih dikenal dengan Ma'rakatul Hittin, peperangan di Hittin sekitar tahun 583 Hijriah. Ini kemenangan yang luar biasa yang Allah berikan kepada umat Islam, karena pada saat itu mereka sedang dalam kondisi lemah, tapi dengan berpuasa mereka jadi kuat secara mental, secara keinginan untuk kembali memuliakan Islam, untuk kembali membawa Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Yang kelima contohnya adalah ketika peristiwa Ain Jalut, di mana ketika itu kaum muslimin mampu mengalahkan musuh besarnya, yaitu pasukan Tatar. Padahal waktu itu Tatar menguasai hampir seluruh wilayah Islam dan mampu mengalahkan para khalifah yang memimpin di Baghdad ketika itu. Khilafah Bani Abbasiyah dikalahkan semuanya sampai kepada anak keturunannya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Saifuddin Quds sebagai pemimpin umat Islam dan mampu mengalahkan Tatar yang begitu bengis di bulan suci Ramadan. Ini merupakan sejarah yang tidak bisa kita lewatkan. Dan yang terjadi di zaman modern, di zaman kita sekarang, yaitu yang terjadi pada tentara Mesir ketika mereka mampu mengusir penjajah Israel yang merampas tanah mereka, yang menguasai wilayah mereka di bulan suci Ramadan. Ketika sedang berpuasa, mereka mampu mengalahkan Israel, negara Israel laknatullah alaihim. Dan ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan kemenangan bagi kaum muslimin. Ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Justru bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita mampu mengulang kemenangan-kemenangan besar itu dalam sejarah kita, dalam generasi kita? Mungkin sulit sekali kita bisa mengulang kembali sejarah tersebut. Tapi setidaknya kemenangan yang kita harapkan di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini, bisa jadi bukan kemenangan secara fisik, tapi adalah kemenangan yang sifatnya lebih fundamental, yang lebih mendasar. Itu kemenangan hakiki yang kita cari di bulan Ramadan. Kalau boleh disederhanakan, kemenangan itu artinya tercapainya tujuan yang kita niatkan ketika melakukan suatu perbuatan. Di bulan Ramadan tentunya kita melaksanakan ibadah yang sangat luar biasa ini, maka ada kemenangan hakiki yang ingin kita raih, yang ingin kita capai. Kemenangan hakiki itu ada sekitar 5 kurang lebihnya kalau kita ingin menguraikannya. Yang pertama adalah menjalankan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Maka itu sebenarnya adalah kemenangan yang hakiki. Yang kedua, kita memperbanyak ibadah salat, membaca Al-Quran, dan melakukan amalan-amalan lainnya. Karena bisa jadi di saat bulan Ramadan pun kita malas-malasan. Di saat sedang berpuasa pun kita jarang menyentuh Al-Quran, jarang sholat berjamaah di masjid. Dan itu kalau terjadi adalah suatu kekalahan yang nyata bagi kita semua. Maka yang kita harapkan adalah sebaliknya. Kita ingin menjadi orang yang menang dalam urusan ibadah, maka kita harus memperbanyak
amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita kepada kemenangan yang hakiki tersebut. Yang ketiga, menahan hawa nafsu, menahan amarah dan perkataan yang tidak baik. Karena pada hakikatnya kita di dalam berpuasa ini sedang berperang, bukan dengan orang lain, tapi dengan nafsu kita, dengan amarah kita, dengan perkataan kita sendiri yang kadang-kadang memicu kita ketika menghadapi situasi tertentu akan menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak baik, kalimat-kalimat jelek, sehingga kita berperang dengan nafsu kita sendiri agar supaya bisa menahan lidah kita ini dari perkataan yang kotor. Yang keempat, meningkatkan kepedulian dan berbagi dengan sesama. Maka di bulan yang mulia ini, mari kita jadikan kemenangan kita itu dengan banyak meningkatkan rasa empati kita, kepedulian kita, dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Karena bagi kita, puasa ini ibarat orang yang sedang merasakan bagaimana nestapa, bagaimana laparnya orang-orang yang sering kelaparan di luar bulan suci Ramadan. Yang kelima, ikhwatiddin wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, adalah melakukan muhasabah dan introspeksi diri. Inilah momentum yang sangat baik bagi kita semua untuk melihat kembali dalam diri kita. Apakah kita sudah bisa mengalahkan ego dan hawa nafsu kita? Dan ini merupakan muhasabah bagi kita semua agar supaya kita betul-betul bisa menjadi hamba yang baru, hamba yang bisa melahirkan kembali nilai-nilai kemanusiaan yang kita inginkan setelah kita berpuasa. Secara garis besar, kemenangan hakiki di bulan Ramadan itu adalah kemenangan yang dapat diraih ketika seorang muslim mampu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kemenangan hakiki bukan tentang menahan lapar saja, bukan hanya menahan dahaga saja, tetapi juga dapat mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan amarah dan perkataan yang tidak baik. Maka dengan puasa ini kita harapkan semua dapat memberikan manfaat kepada kita semua, agar supaya manfaat itu bisa mengkristal dan menjadi kemenangan bagi kita semua. Secara kasat mata dan dapat dirasakan oleh kita semua, puasa ini meningkatkan kesehatan fisik dan mental kita. Ini modal kita untuk mendapatkan kemenangan tersebut. Dan juga puasa melatih kita semua untuk menjadi manusia yang disiplin, manusia yang sabar, manusia yang bijaksana. Dan itu juga menjadi sarana yang efektif untuk meraih kemenangan bagi kita semua. Dan puasa ini juga manfaatnya bagi kita semua meningkatkan rasa empati kita, sosial kita, kepedulian kita terhadap sesama. Kalau kita melihat saudara kita yang di Palestina sekarang ini, mereka sedang diuji dengan ujian yang luar biasa. Dari udara mereka diserang, dari darat mereka juga diserang. Bahkan bukan hanya itu, rumah mereka hancur, tempat tinggal tidak ada, masjid mereka berantakan semuanya, tidak bisa beribadah, tidak bisa tenang ketika istirahat. Dan ditambah lagi mereka menjalankan ibadah puasa. Dan lebih mirisnya lagi ketika akan berbuka, tidak ada makanan yang dihidangkan kepada mereka. Ketika akan melaksanakan sahur, tidak ada makanan yang mereka siapkan untuk anak-anaknya. Ini adalah penderitaan di atas penderitaan. Yang mudah-mudahan ini semua bisa menjadi pemantik bagi kita untuk terus berdoa, mendukung, memberikan kontribusi kepada mereka. Baik itu berupa materi maupun imateri. Dari jauh kita doakan, dari dekat kita beri mereka bantuan. Meskipun jarak kita ribuan kilometer dari Palestina, kita tidak akan pernah berhenti untuk mendukung mereka dan mendoakan mereka agar supaya mereka diberikan kemenangan di bulan yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan musuh mereka, Israel,
laknatullah alaihim ajma'in. Negara ini adalah negara yang membawa kerusakan di muka bumi yang seharusnya tidak layak untuk hidup berdampingan dengan bangsa Palestina dan bangsa Arab pada umumnya. Yang terakhir, Ramadan memperkuat iman kita kepada Allah, meneguhkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi tujuan besar kita bahwa Ramadan adalah bulan kemenangan, syahrul intisarat, di mana kemenangan yang hakiki itu adalah kita bisa merubah diri kita dari yang sebelumnya biasa-biasa saja menjadi manusia yang luar biasa, manusia yang jauh dari Allah menjadi manusia yang dekat dengan Allah, manusia yang sebelumnya tidak dipedulikan oleh orang-orang di sekitar kita mungkin. Dan ini kesempatan bagi kita untuk menunjukkan jati diri kita bahwa kita adalah orang hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kemenangan oleh Allah di bulan yang mulia ini, dan semoga kita bisa menguatkan diri kita, hati kita, iman kita, agar supaya kita selesai di bulan Ramadan nanti menjadi manusia yang baru, manusia yang bisa membawa kebaikan untuk diri sendiri maupun orang lain, dan manusia yang akan lebih dekat kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa pencerahan bagi saya pribadi dan juga antum semuanya, dan semoga bermanfaat bagi yang lainnya. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari pribadi yang dhaif ini. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.